Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rino SPD MPD MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan presentasi pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Khairunisa Mezura dengan NIM 2305318 dan rekan saya Lova Anissa dengan NIM 2305372. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi pelatihan. Adapun materi-materi yang akan kami sampaikan, yang pertama ada pengertian pelatihan, tujuan dan manfaat pelatihan, sasaran pelatihan, metode pelatihan, faktor pelatihan, proses pelatihan, dan serta dimensi dan indikator pelatihan. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Lova Anissa. Kepada Lova, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Khairunisa. Materi pertama, pengertian pelatihan. Pengertian pelatihan di sini menurut Ivan Seitz dalam edi Sutrisno 2016, pelatihan adalah usaha untuk meningkatkan prestasi kerja atau kinerja karyawan dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lainnya yang akan dijabatnya segera. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat dari pelatihan. Tujuan pelatihan menurut Weekly dan Latan dalam Marwansyah 2016. Tujuan pelatihan adalah yang pertama ada meningkatkan kesadaran diri individu, yang kedua meningkatkan keterampilan individu dalam satu bidang keahlian atau lebih, yang ketiga meningkatkan motivasi individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya secara mendalam. Selanjutnya, manfaat pelatihan untuk karyawan. Di sini manfaatnya ada 5. Yang pertama, membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Yang kedua, melalui pelatihan dan pengembangan, variabel pengenalan, pencapaian prestasi, pertumbuhan, tanggung jawab, dan kemajuan dapat diinternalisasi dalam dan dilaksanakan membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri. Yang keempat, memberi informasi tentang meningkatnya pengetahuan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, dan sikap. Yang kelima, meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan. Selanjutnya, sasaran pelatihan. Sasaran pelatihan di sini terdapat 3 poin. Yang poin pertama yaitu psikomotorik meliputi pengontrolan otot-otot sehingga orang dapat melakukan gerakan-gerakan yang tepat. Sasarannya adalah orang yang tersebut memiliki keterampilan fisik tertentu. Poin kedua, ada kognitif. Kognitif meliputi proses intelektual seperti mengingat, memahami, menganalisis. Sasaran pelatihan pada kategori ini adalah untuk membuat orang mempunyai pengetahuan dan keterampilan berpikir. Poin ketiga ada efektif. Efektif meliputi perasaan, nilai, dan sikap. Sasaran pelatihan dalam kategori ini adalah untuk membuat orang mempunyai sikap tertentu. Ada metode pelatihan. Metode pelatihan atau on the job training yaitu metode pelatihan yang dilaksanakan di tempat kerja sebenarnya dapat dilakukan sambil bekerja. Metode on the job training ini terdiri dari 2 jenis, yaitu informal on the job, atau dalam metode ini tidak tersedia pelatihan secara khusus. Peserta pelatihan harus memperhatikan dan mencontoh pekerjaan lain yang sedang bekerja. Kemudian melakukan pejuk atau peserta seorang pekerja seorang ahli pembimbing khusus sambil terus melaksanakan tugasnya sendiri. Diberi tugas tambahan untuk membimbing peserta pelatihan. Ini meliputi yang pertama, atau planet progression atau pertukaran atau rotasi pekerjaan. Yang kedua, coaching and counseling atau bimbingan dan penyuluhan. Pelatihan dilaksanakan dengan cara peserta harus melaksanakan tugas dan membimbing pejabat
senior, atau ahli. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lova yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri mengenai faktor pelatihan. Menurut Fainzal Rifai 2014, dalam melakukan pelatihan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu instruktur, peserta, materi atau bahan, metode, tujuan pelatihan, dan lingkungan yang menunjang. Metode pelatihan terbaik tergantung dari beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan, yang pertama ada efektivitas biaya, yang kedua, materi program yang dibutuhkan. Yang ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran. Yang keempat, ketepatan dan kesesuaian fasilitas. Yang kelima, kemampuan dan preferensi peserta kepelatihan. Yang keenam, kemampuan dan preferensi instruktur pelatihan. Sedangkan menurut Marwansyah 2016, faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan sumber daya manusia, yang pertama ada dukungan dari manajemen puncak. Yang kedua, komitmen para spesialis dan generalis dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Yang keempat, kompleksitas organisasi. Yang kelima, gaya belajar. Dan yang keenam, kinerja fungsi-fungsi manajemen sumber daya lainnya. Materi selanjutnya yaitu proses pelatihan. Pemberi kerja harus menggunakan proses pelatihan yang rasional. Menurut Gary Dessler 2015, model proses pelatihan terdapat 5 langkah. Yang pertama ada analisis, desain, pengembangan, implementasi, evaluasi. Di mana yang pertama itu ada analisis kebutuhan pelatihan atau training need analysis. Pada tahap pertama, organisasi memerlukan fase penilaian yang ditandai dengan suatu kegiatan utama, yaitu analisis kebutuhan pelatihan. Nah, di analisis kebutuhan pelatihan ini terdapat 3 situasi yang di mana organisasi itu diharuskan melakukan analisis-analisis tersebut. Yang pertama ada performance problem, di mana itu berkaitan dengan kinerja karyawan organisasi yang mengalami degradasi kualitas atau kesenjangan antara unjuk kerja dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Yang kedua ada new system and technology, di mana ini tuh berkaitan dengan penggunaan komputer, prosedur, atau teknologi baru yang diadopsi untuk memperbaiki efisiensi operasional perusahaan. Yang ketiga ada habitual training, berkaitan dengan pelatihan yang secara tradisional dilakukan berdasarkan persyaratan tertentu, misalnya kewajiban legal seperti masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Proses pelatihan yang kedua itu ada perencanaan dan pembuatan desain pelatihan. Perencanaan pembuatan desain pelatihan adalah esensi dari pelatihan karena pada tahap ini bagaimana kita dapat meyakinkan bahwa pelatihan akan dilaksanakan. Keseluruhan tugas yang harus dilakukan pada tahap ini adalah yang pertama ada mengidentifikasi sasaran pembelajaran dari program pelatihan. Yang kedua, menetapkan metode yang paling tepat. Yang ketiga, menetapkan penyelenggara dan dukungan lainnya. Yang keempat, memilih dan beraneka ragam media. Yang kelima ada menetapkan isi. Yang keenam ada mengidentifikasi alat-alat evaluasi. Dan yang ketujuh ada menyusun urut-urut pelatihan. Proses pelatihan yang ketiga ada penerapan pelatihan tahap. Penerapan pelatihan tahap itu untuk membentuk suatu kegiatan yang efektif di mana implementasi dari program pelatihan, keberhasilan implementasi program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia tergantung pada pemilihan program untuk memperoleh the right people under the right conditions. Proses pelatihan yang keempat itu ada evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan ini dilakukan untuk memastikan apakah pelatihan yang telah dilakukan itu berhasil mencapai tujuan ataukah justru sebaliknya. Materi selanjutnya itu ada dimensi dan indikator pelatihan. Dalam mengukur variabel pelatihan, penelitian mengadaptasi indikator yang digunakan dalam penelitian Gary Dessler 2015. Pelatihan ini dibagi menjadi 5 indikator. Yang pertama ada instruktur. Instruktur ini mengingatkan pelatihan umumnya berorientasi pada peningkatan skill, maka para pelatih yang dipilih untuk memberikan materi tersebut untuk memberikan materi pelatihan harus benar-benar memiliki kualifikasi
kualifikasi yang memadai sesuai dengan bidangnya, profesional dan berkompeten. Seperti yang pertama ada kualifikasi atau kompetensi yang memadai, yang kedua memotivasi peserta, dan yang ketiga kebutuhan umpan balik. Yang kedua ada peserta pelatihan. Peserta pelatihan tentunya harus diseleksi berdasarkan persyaratan tertentu dan kualifikasi yang sesuai. Seperti yang pertama itu ada semangat mengikuti pelatihan, yang kedua keinginan untuk memperhatikan. Yang ketiga itu ada metode. Metode pelatihan akan menjamin berlangsungnya kegiatan pelatihan sumber daya manusia yang efektif apabila sesuai dengan jenis materi dan kemampuan peserta pelatihan. Seperti kesesuaian metode dengan jenis pelatihan, yang kedua kesesuaian metode dengan materi pelatihan. Yang keempat, ada materi. Pelatihan sumber daya manusia merupakan materi atau kurikulum yang sesuai dengan tujuan pelatihan sumber daya manusia yang hendak dicapai oleh perusahaan, seperti menambah kemampuan dan kesesuaian materi dengan tujuan pelatihan. Yang kelima, ada tujuan pelatihan. Pelatihan memerlukan tujuan yang telah ditetapkan, khususnya terkait dengan penyusunan rencana aksi dan penetapan sasaran serta hasil yang diharapkan dari pelatihan yang diselenggarakan seperti keterampilan peserta pelatihan dan pemahaman etika kerja peserta pelatihan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.